Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya Purwo Setio Nugroho, SKM MFID, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saat ini status saya adalah dosen tugas belajar di program S3 Applied Demography and Social Research Mahidol University Thailand dari tahun 2021 hingga sekarang. Nomor induk dosen nasional saya 1131 109301 dengan jabatan fungsional asisten ahli. Pada video ini, saya mencoba untuk menjelaskan terkait mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang bobotnya sebesar 2 SKS. Mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai cara penelitian kuantitatif yang meliputi desain penelitian, sampel penelitian, serta bagaimana menyusun instrumen penelitian. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar mengenai bagaimana cara membuat proposal penelitian sederhana, terutama pada penelitian kuantitatif, di mana mahasiswa akan belajar mengenai bagaimana membuat bab 1 pendahuluan, bagaimana mahasiswa belajar membuat bab tinjauan pustaka, dan bagaimana membuat bab 3 terkait metodologi penelitian. Tahapan pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan penggunaan penelitian kuantitatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan terkait perbedaan penelitian observasional dan eksperimental. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penelitian observasional. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penelitian eksperimental. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pengambilan sampel penelitian. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat kuesioner penelitian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat proposal penelitian kuantitatif secara sederhana. Pada mata kuliah ini, saya membagi beberapa pertemuan seperti ini. Untuk pertemuan pertama, terkait kontrak kuliah dan pengantar, pertemuan kedua dan ketiga terkait fungsi penelitian kuantitatif dalam bidang kesehatan, 2 kali 100 menit, karena ada 2 pertemuan untuk membahas masalah ini. Selanjutnya pertemuan keempat dan kelima terkait jenis-jenis penelitian observasional, pertemuan ke-6 dan ke-7 mengenai jenis-jenis penelitian eksperimental. Setelah itu ada UTS, dan pertemuan ke-8 terkait pengambilan sampel penelitian, pertemuan ke-9 dan ke-10 terkait pembuatan instrumen penelitian, pertemuan ke-11 dan ke-12 terkait bagaimana membuat proposal penelitian, dan pertemuan 13 dan 14 ini terkait presentasi proposal penelitian, di mana dalam presentasi ini mahasiswa akan mendapatkan saran dan masukan dari teman-temannya, feedback terkait apa yang mereka tulis. Ini beberapa sumber yang kami gunakan. Yang pertama ada dari Ato Atmojo, dan yang kedua ada Bisma Murti, yang ketiga ada buku Umar, Research Methodology, Step by Step Guide for Beginners. Terkait interaction, penyampaian materi pada situasi pandemi, kami menggunakan Zoom dan Open Learning, di mana untuk Zoom ini mahasiswa akan kami jelaskan mengenai materi-materi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan materi yang disampaikan. Mahasiswa juga melakukan praktik dalam menggunakan beberapa aplikasi untuk mengimplementasikan mata kuliah, seperti AppInfo,
seperti Google Form. Untuk Epinfo dan Google Form ini saya mencoba untuk mendorong mahasiswa membuat kuesioner melalui dua aplikasi ini. Setelah itu, saya juga mendorong mahasiswa untuk menggunakan Miro, di mana Miro ini adalah aplikasi untuk membuat mind mapping, sehingga mahasiswa dapat mengekspresikan apa yang mereka dapatkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk yang dapat divisualisasikan. Jadi membuat mapping. Dan yang terakhir, saya juga menggunakan media YouTube untuk memberikan pengantar mata kuliah, pengantar materi sebelum materi yang diberikan. Contohnya, ketika materi sebelum dimulai, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu, di mana rekaman video akan saya share kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akan memahami dengan cepat pada hari H perkuliahan. Terkait interaction, saya mencoba untuk menerapkan interactive teaching, di mana mahasiswa tidak pasif. Kami mencoba untuk mendorong mahasiswa untuk berdiskusi, memberikan pertanyaan, memberikan studi kasus, agar dapat kelas yang menyenangkan, sehingga akan menghasilkan diskusi-diskusi. Karena saya yakin setiap mahasiswa memiliki pemikiran yang baik untuk dapat dikembangkan dan dapat di share kepada rekan-rekannya. Untuk assessment, terkait assessment, ujian tengah semester saya berikan sebesar 30% bobotnya, untuk ujian akhir semester sebesar 35%, untuk kehadiran sebesar 10%, untuk keaktifan sebesar bobot 15% dan tugas sebesar 10%, sehingga akan mendapatkan nilai akhir dari beberapa bobot yang sudah disepakati di awal perkuliahan. Pada video selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai jalannya perkuliahan mata kuliah ini, namun dengan materi terkait pengambilan sampel penelitian. Selamat menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik mahasiswa? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, silahkan seperti biasa harus mengaji terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan perkuliahan. Silahkan yang bertugas mengaji pada hari ini. Baik, Pak. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Asrul sudah mengaji pada hari ini. Baik, selanjutnya pada hari ini kita masuk dalam materi terkait rancangan sampel, ya, masuk dalam materi rancangan sampel. Nah, terkait sampel ini mohon diperhatikan ya, nanti akan ada pertanyaan maupun akan ada, saya persilahkan nih mahasiswa untuk bertanya, ya. Baik, saya mau tanya dulu nih. Nah, ini penting nih, ya. sampel coba. Asrul. Iya, Pak. Coba kira-kira kalau menurut Asrul nih, sampel itu apa kira-kira yang ada di kepalanya Asrul nih? Apa itu sampel, Asrul? Sampel itu apa? Nggak apa-apa. Betul salah? Oke, nggak masalah ya. Apa sampel itu? Sampel itu kayak bahan tuh, Pak. Kalau kayak penelitian. Ya itu, Pak. Oke, berkaitan dengan penelitian Asrul ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi satu lagi. Apa lagi ya? Novi.
Novi. Iya, Novi. Pak. Nah, kira-kira sampel itu apa, Novi? Kalau menurut Sam- pandangan Novi? Menurut saya tuh kayak responden dari populasi yang mau diteliti, Pak. Oke, populasi. Oke, kita dapat kata kunci ya, populasi, penelitian. Ya, itu betul ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan nih. Apa itu sampel? Tadi Novi menyampaikan ada populasi. Terus ada juga penelitian. Nah, ini betul. Kalau kita berbicara sampel, ya, sampel itu bagian dari populasi. Ingat ya, sampel itu bagian dari populasi. Di mana sampel itu, ya, sampel itu dapat menggambarkan populasi, jadi dapat menggambarkan sebuah populasi jika seperti apa? Jika sampel itu dianalisis menggunakan statistik inferensial namanya. Ya, jadi menggunakan statistik inferensial untuk dapat menggambarkan sebuah populasi. Ya, namun dalam materi ini ada sampel yang dapat menggambarkan populasi dan ada sampel yang tidak dapat digeneralisasi ke populasi. Pada hari ini kita akan berbicara itu. Nah, sampel itu kalau dianalisis secara deskriptif, ya, itu nanti hasilnya dia dengan pendekatan statistik, ya. Namun dengan hasil statistik, namun untuk menggambarkan ke populasi maka menggunakan parameter namanya. Namun kita menggunakan statistik inferensial ya, tadi. Namun di sampel itu dapat ada yang dapat menggambarkan atau digeneralisasi ke populasi dan tidak dapat digeneralisasi ke populasi atau bisa mewakili populasi dan tidak dapat mewakili populasi. Itu di situ kuncinya ada dua ya. Nah, sampel itu seperti analogi sub. Ya, ini analogi. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa di sini ingin mencoba sub nih, ya, ingin mencoba sub, maka Anda tidak perlu mencicipi sup satu panci. Nggak perlu, nggak mungkin misalnya Novi ingin mencicipi sup nih, terus Novi minum satu panci, kan nggak mungkin. Namun Novi dapat mengambil dengan satu sendok. Nah, dalam sendok itu adalah sampel. Ya, jelas ya. Terus selanjutnya dalam pengambilan satu sendok sup tadi itu ada dua cara. Yang pertama bisa diaduk dulu. Ya, kira-kira kalau diaduk, Novi, saya mau tanya Novi, kalau diaduk apa tujuannya Novi? Novi masak sup terus diaduk, apa tujuannya? Biar apa? Ketika mau mencicipi. Apa Novi? Novi suaranya masih mute Novi. Novi. Iya, Pak. Maaf, Pak. Oh iya nggak apa. Apa kira-kira kalau Novi memasak sup terus diaduk tuh sebelum dicicipi, tujuannya apa tuh? Supaya tercampur, Pak. Campur, dia biar rasanya tercampur ya Novi ya. Iya. Nah, itu yang dinamakan proses apa ya? Agar mau terwakili dalam satu panci itu agar terwakili, agar teraduk dengan rata, sehingga dapat merasakan rasa yang sebenarnya dalam satu panci tadi. Itu namanya generalisasi ya, dengan diacak atau diaduk dulu. Namun kalau jika tidak diaduk, maka dia tidak dapat mewakili satu panci. Ya ini yang namanya sup. Kalau diaduk, harapannya yang disendok itu mewakili satu panci. Tapi kalau tidak diaduk, itu tidak bisa. Hanya mungkin terambil di atasnya aja atau di bawahnya aja gitu ya. Oke, ini kalau yang nomor dua ini adalah teknik random diacak. Yang nomor 3 teknik non random. Jadi tidak diacak, hanya mengambil sebagian saja. Misalnya Novi hanya mengambil wortelnya aja nih, atau mengambil bagian atas aja tanpa diaduk, itu namanya non random. Ya. Nah, jenis pengambilan sampel itu ada dua, ada random sama non random. Kalau random itu diacak pengambilannya, artinya dia diacak dulu sebelum diambil. Kalau non random tidak diacak,
Ya, tanpa Anda mengacak, Anda hanya memilih tertentu saja. Terus ada dua sifat dalam pengambilan ini ya, sampel. Yang pertama random, itu dapat sampel dapat mewakili populasi. Kalau non random, sampel tidak bisa mewakili populasi. Bahasa kerennya itu generalisasi. Jadi kalau random bisa digeneralisasi ke populasi, kalau non random tidak bisa digeneralisasi ke populasi. Itu konsepnya. Ya, random non random itu tolong dicatat ya. Catat yang ini soalnya penting ini. Nah, yang pertama adalah random sampling. Apa itu random sampling? Random sampling itu tujuannya adalah sampel yang diambil itu dapat terwakili ke populasi. Namun syaratnya yang pertama adalah harus punya kerangka sampling. Nah, kerangka sampling itu adalah daftar nama yang mau diacak. Misalnya, Asrul mau penelitian ke anak SD. Nah, di anak SD itu ada 100 anak SD. Kalau Asrul tidak punya daftar nama 100 anak SD, apa yang harus diacak? Ya kan nggak mungkin acak nomor saja. Jadi namanya harus punya kerangka sampling. Kalau tidak punya kerangka sampling, nanti memakai non-random. Gitu ya. Oke, terus selanjutnya pengacakan dilakukan agar semua responden dapat memiliki kesempatan yang sama untuk diteliti. Jadi pengacakannya itu random. Biar semua orang dapat memiliki kesempatan yang sama untuk diambil. Berbeda tadi kalau pengambilannya memilih, itu tidak hanya sebagian saja yang dapat terpilih. Di sini di materi ini ada 3 jenis random sampling. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic random sampling. Yang ketiga, stratified random sampling. Di mana stratified random sampling punya 2 jenis. Yang pertama, proportional random sampling. Yang kedua, non-proportional stratified random sampling. Ya. Terus, kalau random sampling seperti ini contohnya. Jadi, kalian memiliki populasi di sini. Anak nomor 1, 2, 3 sampai anak nomor 15. Nah, ini sebetulnya nggak cukup hanya nama saja, nggak cukup nomor saja, perlu nama. 1 siapa, 2 siapa, sampai 15 siapa. Terus Anda acak tuh. Kayak seperti ini. Kalian kalau tahu pengacakan orang ini ya, orang undian, nah itulah ya, undian ambil mana yang pas. Yang kedua, systematic random sampling, ini seperti ini. Ada 12 orang, di mana 12 orang ini Anda mengambil urutannya kedua saja. Misalnya yang kedua, Anda diambil di awal nomor 2. Terus loncat lagi nih, ya, loncat lagi urutan kelima. Jadi per nomor 2, terus loncat lagi nih nomor 5, terus nomor 8. Jadi per 2 angka loncatannya ya. Ini 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Terus ada stratified random sampling. Kalau stratified random sampling itu seperti ini. Di kelas 1 Anda punya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus Anda mau memilih siapa yang kelas 1 yang terpilih, kelas 2 siapa, kelas 3 siapa. Nah, stratified itu seperti ini contohnya. Jadi ada misal kelas A 50 orang, kelas B 70, 90 populasinya, total 210. Terus sampel yang mau Anda ambil 150. Bagaimana milihnya? Yaitu gini. Populasi kelas dibagi populasi keseluruhan dikali jumlah sampel. Nah, itu adalah rumusnya proportional random sampling. Contoh seperti ini. Misalnya 50, ya kelas A kan populasi kelasnya 50 tuh. Dibagi populasi keseluruhan 210 dikali sampelnya berapa? Hasil 36 dan seterusnya. Oke, sebelum Mas lanjut, ada pertanyaan? Silakan. Satu pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Bagaimana teknis proporsi random sampling terutama dalam pengambilan sampel di setiap kelas? Oke, nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi proporsional nih, ini proporsional. Jadi proporsional itu
kita menghitung dulu setiap kelasnya, terus ketika di setiap kelas itu menggunakan simple random sampling atau menggunakan stratified random sampling. Contoh misalnya begini, di kelas A ini kan populasinya 50, terus di kelas A sampelnya 36, bagaimana ngambilnya? Bisa menggunakan simple random sampling. Ya, Rina ya. Jadi memilih 36 dengan simple random sampling. Oke, jelas Rina? Jelas, Oke. Pak. Nah, ini yang terakhir non-random sampling. Non-random sampling itu tidak dapat digeneralisasi ke populasi, nggak bisa digeneralisasi. Tidak memerlukan kerangka sampel. Kalau Anda nggak punya daftar nama, Anda nggak apa-apa, nggak menggunakan non-random. Terus ada 3 jenis dalam materi ini. Yang pertama convenience sampling, yang kedua quota sampling, yang ketiga purposive sampling. Ingat ya, non-random sampling dia tidak dapat digeneralisasi ke populasi. Ya, dan Anda tidak perlu kerangka sampling. Ya, dan kerangka sampling sulit untuk didapatkan. Ya, namanya non-random sampling. Yang pertama convenience. Convenience itu gini. Apa ya? Intinya ya convenience itu yang mudah saja. Anda memilih orang yang mudah saja. Misal Anda lihat di sini ya. Ini peneliti di sini. Ini peneliti. Terus di sini ada banyak orang. Berapa ya? Banyak lah. Terus si peneliti ini hanya mengambil yang terdekat saja. Misalnya si A, si B, si C, si D, si E misalnya. Karena kenapa? Dia yang terdekat. Karena saya nyaman. Oh, enak gitu ya ngambilnya daripada saya mengambil yang jauh. Kalau Anda mengambil yang jauh, yang di bagian sini, bagian apa ya, jauh. Yang jauh itu susah mendapatkannya. Jadi convenience itu hanya mengambil yang mudah saja untuk dicapai. Itu convenience. Atau bisa juga mudah, misalnya ketemu di jalan, Anda mudah, itu juga accidental namanya sampling. Terus kalau kuota sampling, gini, kuota sampling itu adalah dalam suatu populasi, ada populasi bermacam-macam. Terus Anda memiliki kriteria, Anda hanya meneliti orang yang laki-laki dan di atas 50 tahun. Oh, ternyata hanya 4 orang. Ini namanya kuota sampling. Jadi hanya memilih berdasarkan kriteria yang Anda tentukan. Di sini kriterianya apa? Male above 50. Ya, hanya 4 orang. Yang terakhir adalah purposive sampling. Lihat Anda ini purposive ya. Dalam purposive ini, orang ini terpilih atas pertimbangan tertentu. Nah, ini yang putih-putih ini pertimbangan tertentu. Dan dia adalah special one lah. Artinya dia itu orang yang betul-betul mengetahui informasi yang Anda punya. Misalnya begini. Misalnya Rina mau penelitian di puskesmas. Ya. Terus Rina mau bertanya mau tanya nih pendapatan puskesmas atau mungkin terkait manajemen puskesmas. Siapa yang tahu kira-kira? Kepala puskesmas gitu. Ya, jadi Anda menentukan dulu nih kriterianya apa, ya. Terus Anda tentukan siapa orang yang paling tahu. Jadi informan kunci namanya, orang kunci, key person. Ya, itu adalah purposive sampling. Nah, ini berbeda dengan yang kuota. Kalau kuota dia itu yang penting memenuhi ini, yang memenuhi kriteria yang Anda tentukan di awal. Misalnya ada 5 ya 5. Tapi kalau untuk purposive biasanya orang kunci yang mengetahui detail itu siapa? Oh, kepala puskesmas. Oke. Oke, ini purposive. Nah, ini kalau Anda ingin membaca lebih detail, Anda bisa dapat di buku ini ya, Kumar Research Methodology, Step by Step Guide for Beginners. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nih, saya yang tanya nih gantian nih. Oke, nggak ada. Nah, oke, sekarang saya yang tanya nih. Kira-kira antara random dan non-random mana yang paling bagus? Ayo jawab sebisanya aja, nggak masalah. Satu orang ya. Coba.
Rina, coba Rina. Mana yang bagus Rina? Mana paling bagus? Random sampling, Pak. Kenapa kira-kira tuh? Lebih Oke, saya yang jawab. Oke, kalau Cindy. Ada Cindy nggak? Cindy? Oke. Novi. Iya. Cindy ada ya? Iya, Oke, gimana Cindy? Mana yang paling bagus? Random atau non random? random sampling karena Kenapa tuh? mempunyai kesamaan peneliti yang sama. Oke. Saya jawab ya, langsung ya. Sebetulnya yang bagus itu nggak ada yang paling bagus. Semua pengambilan sampel itu sama-sama bagus. Tergantung dari tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitian Anda itu adalah untuk mengeneralisasi, maka memang bagus untuk non-random. Tapi kalau tujuannya menggali mendalam, itu non-random. Ya, kayak tadi purposif. Misalnya purposif ya, itu bagus untuk Anda menggali lebih dalam. Gitu ya? Oke? Jelas ya? Baik, mungkin pada hari sekian materi pada hari ini. Saya terima kasih atas kehadiran mahasiswa lengkap nih ya, dan dapat menjawab maupun berdiskusi. Baik, sekian terima kasih atas kesempatannya, waktunya pada hari ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Pak.